Kita tahu bahwa rezeki setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi dia rezekinya berlimpah dalam hidup. Tapi ada juga orang yang kerjanya sangat keras dari bulan ke bulan, tapi dia rezekinya seret. Nggak cuma dari sisi keuangan, tapi ada problem-problem yang selalu datang ke dirinya dia. Nah, saya sebenarnya cukup sering ya ngomongin soal sedekah. Ya, bahkan di video sebelum ini ada beberapa saya ngomong tentang kekuatan dari sedekah ya, di mana kalau kita rajin bersedekah dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk waktu, itu bisa ada keajaiban yang datang ke dalam hidup kita. Ya, jadi ketika kita menemui suatu problem, bisa tiba-tiba terpikirkan ide, ya, solusi untuk problem tersebut, atau mungkin nanti ada orang yang datang yang membantu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan ini saya alami secara pribadi ya, dari 8 tahun terakhir. Dan makanya saya cukup rutin ya untuk melakukan sedekah dari saya pribadi dan juga dari bisnis saya. Selalu ada alokasi uang yang kita keluarkan untuk bersedekah. Tapi di luar dari sedekah ini, saya lihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat juga ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar bersedekah saja, karena rezeki itu terkadang terhambat juga ada faktor lainnya. Ini hasil dari perenungan saya pribadi, dari analisa orang-orang sukses di sekitar saya, dan juga membaca banyak biografi. Ya, jadi ini satu benang merah yang saya tarik. Oh ya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya, supaya nanti kalau ada video baru, bisa masuk di halaman home kalian. Yang pertama itu penghambat rezeki dari sisi mulut yang negatif. Coba deh kalian renungin. Kalau misalnya kalian dalam keseharian, itu lebih banyak ngomong positif atau negatif. Misalnya hari ini kalian ada ketemu orang, kemudian pulang ke rumah, ada sama keluarga ngomong-ngomong, terus tidur. Di dalam pembicaraan kalian sehari-hari, lebih banyak positif atau negatif? Ya nggak apa-apa ya, ini kita buka-bukaan aja, jujur dengan diri sendiri. Kalau misalnya memang banyak yang negatif ya berarti harus dikoreksi. Kenapa saya ngomong masalah ini? Karena apa yang kita ucapkan itu akan berpengaruh pada pikiran kita, berpengaruh pada vibrasi kita, dan pada hal yang ditarik ke dalam hidup kita, yang datang ke hidup kita. Kalau misalnya kita berbicara banyak yang positif, maka kita akan menarik hal yang positif. Pikiran kita positif, vibrasi kita positif. Sebaliknya, kalau kita bicara negatif terus, lebih banyak di negatifnya, maka pikiran kita negatif, vibrasi kita negatif, yang kita tarik juga negatif. Apalagi kalau menggunakan emosi. Nah, ini saya selalu bilang ya, hati-hati kalau kita berbicara menggunakan emosi. Karena kalau kita menggunakan emosi, itu bisa terjadi pada diri kita. Ya, saya kenal dengan beberapa orang yang mengalami ini secara nyata ya di pribadinya. Misalnya ada satu yang lebih dari 10 tahun yang lalu, dia punya teman baik ya, dianya pribadi kaya, temannya nggak gitu kaya. Mereka cekcok, berantem, karena satu hal, kemudian dia menyumpahi temannya. Dia sumpahin loh, dia bilang, lu gak akan kaya seumur hidup, lu akan susah, sampai dengan lu punya anak, semuanya akan susah, dan lu akan hidupnya susah selamanya. Intinya parah deh, dia ngomongnya benar-benar parah, dengan emosi. Dan 10 tahun kemudian, orang yang menyumpahi ini dengan kata-kata yang negatif dan penuh dengan emosi, hidupnya susah sekali. Jadi bisnisnya yang tadinya berjalan dengan baik, itu hancur ya, terutama setelah COVID, kemudian terlilit hutang, dan benar-benar susah ya dari bulan ke bulan. Terlepas dari mungkin ini adalah suatu kebetulan, jadi mungkin aja kalau orang ini positif ya, dia ngomongnya positif, mungkin aja memang tetap terjadi tuh. Terus dia hidupnya juga tetap susah. Mungkin aja ya, tapi ini saya menarik benang merah ini dari banyaknya orang yang saya kenal yang seperti ini. Jadi intinya kalian tuh harus bisa kontrol apa yang kalian ucapkan. Dan kalau misalnya negatif, hindari menggunakan emosi. Gunakanlah emosi pada yang positif. Intinya kalian harus pastikan apa yang keluar dari mulut kalian itu adalah sesuatu yang positif, ya, yang negatif minim sekali. Dan kemudian kalau ingin mengucapkan yang negatif, yang memang harus mengucapkan, hindari menggunakan emosi. Contohnya, misalnya kalian mau cerita ada teman kalian nih bangkrut usahanya, ya cerita aja dengan biasa. Oh dia ini bangkrut, lagi susah, lagi berusaha naik lagi. Dengan emosi seperti itu. Nggak usah pakai perasaan ya ditekan-tekan, jelek-jelekin, nggak usah. Karena yang kita takutkan adalah itu terjadi pada diri kalian. Dan kalau misalnya ada yang positif, ya sebaliknya juga sama. Kalian tambahkan emosi di sana. Ya semakin ditambah semakin baik. Jadi ucapin misalnya ada orang yang baru terkenal teman kalian ya. Kalian bilang, wah ini orang hebat nih. Memang dia kerja keras. Ya dia sukses, semoga dia tambah sukses. Kalau misalnya ada teman kalian baru buka bisnis, kalian ucapkan kata-kata yang positif dengan emosi juga. Sama juga. Jadi misalnya, wah ini hebat ya dia buka. Hebat lu bro, semoga lu sukses ya. Gue lihat lu kerja keras selama ini. Ini menjadi inspirasi. Semuanya yang positif benar-benar. Supaya apa? Supaya bisa
terjadi pada diri kita. Ya karena kita mengucapkan itu dengan emosi yang positif. Dan kalau kalian perhatikan ya misalnya Donald Trump ya, di Amerika, dia kan salah satu pebisnis yang memang hebat ya. Kalau kalian lihat di kesehariannya dia, dari 20 tahun terakhir kan dia banyak sekali masuk video ya. Entah interview, entah dia ketemu orang atau apapun, itu ucapan dia semuanya positif. Mayoritas memang sangat positif. Jadi misalnya dia ketemu orang, orang ini memang pebisnis yang hebat ya, dia ngomong, ini orang hebat nih, ini orang akan sukses ke depannya. Dia inspire gua nih, memberikan inspirasi. Semuanya tuh positif, gitu. Karena apa? Ya dia juga tahu rahasia dari alam ini ya. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang kita tambahkan emosi, itu alam akan menangkap itulah yang kita mau, gitu. Jadi kita harus benar-benar kontrol. Dan kalau kita lihat orang sukses di luar sana, nanti kalian setelah video ini bisa coba cek ya di luar sana kalau kalian ketemu orang yang memang sukses dengan rezeki yang berlimpah dalam hidup dia. Itu jarang sekali yang ngomongin negatif. Biasanya memang mayoritas dia ngomongin yang positif dan dia sangat menekankan emosinya ketika berbicara yang positif. Jadi kalian bisa melatih untuk ada kebiasaan ini juga ya. Hindari mulut yang negatif, latih untuk berbicara yang positif dan tambahkan emosi. Nah kemudian yang kedua itu adalah hati yang negatif. Kalau tadi saya ngomongin masalah mulut, nah hati itu juga sama. Hati kalian itu negatif atau positif? Isinya lebih banyak negatif atau positif? Coba kalian renungkan. Karena ini yang tahu adalah diri kalian sendiri. Ya kalau kita ketemu orang, kita nggak bisa nebak hati dia tuh seperti apa. Yang tahu ya dia sendiri gitu. Yang tahu ya kalian sendiri. Kalian coba pikirkan misalnya, baru-baru ini teman kalian ada yang kehidupannya membaik. Karirnya dia baru naik pangkat, kemudian gajinya naik gitu. Diceritain ke kalian. Atau misalnya dia buka bisnis, bisnisnya berhasil omsetnya naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Apa yang ada di dalam hati kalian yang terdalam? Apakah rasa iri? Kalian benar-benar merasa benci ya karena mereka bisa lebih dari kalian? Apakah kalian ngata-ngatain gitu ya? Ah ini mah sebenarnya dia juga nggak bisa apa-apa. Ini mah hoki, ya gue juga bisa. Ini hoki aja dari luar. Dia sebenarnya bodoh gitu. Kata-kata itu loh. Kalian coba perhatikan. Yang ada tuh apa di dalam hatinya kalian? Karena ini juga ngefek. Bisa berimbas pada hidup kalian yang nanti hal-hal negatif datang. Ini sama dengan ucapan ya, tapi di dalam. Ucapan di dalam hati kalian. Dan ini yang tahu juga ya kalian sendiri. Dan kita ngomong-ngomong soal hati yang negatif, ini juga terkait dengan membantu orang lain ya. Tadi saya ngomongin soal sedekah. Jadi memang orang yang hatinya memang tertutup dan dia banyak negatif itu cenderung untuk tidak mau membantu orang. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang memang membutuhkan dan minta bantuan ke kalian, belajarlah untuk mencoba membantu gitu ya. Karena di luar dari hukum tarik-menarik ya, yang dimana kalau kita membantu itu kita menanam suatu benih yang dimana suatu saat nanti akan ada hal baik juga yang bisa terjadi pada diri kita. Membantu ini adalah salah satu kunci untuk networking. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang baru gitu ya, dan kita mau menjadi bagian dari networknya dia, idealnya memang kita bantu dia. Kalau kalian perhatikan ya pebisnis yang hebat ya, mereka ketika ketemu orang baru yang dia pikir memang ini orang sevibrasi, dia mau menjadi jaringan kenalannya orang tersebut, dia mau sama-sama maju bersama dengan orang tersebut, dia akan menawarkan diri untuk membantu. Pak, saya bisa digital marketing, ada yang bisa saya bantu nggak? Pak, saya ini spesialisasinya di IT, saya ada IT agency, ada yang bisa saya bantu nggak? Selalu arahannya seperti itu. Supaya nanti orang tersebut punya impresi yang baik ya terhadap diri kita ya ketika kita membantu, dia ingatnya kita itu pernah membantu dia. Ini sangat berguna kalau kita mau memperluas network dan kita ketemu orang baru itu jarang, mungkin hanya 1-2 kali ketemu, dia ada di dalam nomor kontak kita, tapi kita jarang kontak sama dia. Ya makanya ini teknik ini banyak dilakukan oleh orang. Tapi terlepas dari itu, balik lagi ya kita bicara soal hati yang negatif, kalian coba renungkan ini, kalau bisa memang dari dalam hati kalian juga ini isinya harus positif semua. Dan bantulah orang lain. Dan di sini maksud saya juga bukan polos ya, kalau misalnya ada orang yang sudah jelas-jelas dia suka judi misalnya, dan dia mau minjem duit kita gitu. Terus kita tahu kalau dia minjem juga nggak bakal balikin nih. Jangan ngikut dan kasih pinjam gitu. Jadi ya memang kita bantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kalau yang memang mau memperalat, ya kita harus tolak gitu. Jangan mentah-mentah terima aja gitu. Tapi intinya ini ya, hati kalian tuh harus positif juga. Dan kemudian hal yang ketiga adalah asumsi tentang kerja keras. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu kerja keras. Coba kalian renungkan. Kalian kerja keras, ya kebanyakan orang akan ngerasa dirinya kerja keras. Padahal belum tentu kalian tuh sebenarnya bekerja benar-benar keras. Karena standar kerja keras kalian mungkin bukan standar sebenarnya dari kerja keras. Coba misalnya, saya minta untuk lari keliling komplek 10 kali sekarang. Terus kalian bilang, oh enggak, cuma bisa 2 kali pak maksimal. Itu saya udah coba. Itu yang paling keras yang saya bisa coba. Terus sekarang saya rubah kondisinya. Kalau misalnya nggak lari 10 kali, maka keluarga kalian akan mati semua besok.
Gimana? Ini sebagai contoh aja ya. Maka kalian akan berusaha supaya bisa 10 kali. 2 kali istirahat, 2 kali istirahat, 2 kali istirahat, sampai 10 kali. Nah, ternyata bisa kan? Nah, terkadang limit ini, itu adanya tuh batasnya di pikiran kita. Batasan itu tercipta di pikiran kita. Makanya kita harus bisa refleksi diri, sudah benar belum asumsi kerja kerasnya kita, gitu. Dan kalau kita lihat di orang di luar sana ya, ada orang yang kerja dari pagi, subuh-subuh udah jalan pergi kerja, pulang jam 6 sore, kemudian dia kerja lagi sampai malam, dia ambil 2 kerjaan, double job. Ada juga orang yang pagi sampai sorenya kerja, kemudian dia setelah itu bisnis ya, weekendnya dia juga jalanin bisnis, yang benar-benar kerja keras. Ada, itu baru kerja keras. Kadang definisi kerja keras ini kita nganggap kita punya definisi udah benar, padahal itu hanya standarnya kita terhadap lingkungan sekitar kita. Yang dimana mungkin aja di sekitar kita tuh orangnya malas-malas gitu. Jadi coba renungkan kembali ya tentang asumsi dari kalian terhadap apa itu kerja keras. Dan seperti yang saya selalu tekankan, kerja keras memang nggak ada gunanya kalau cuma kerja keras. Kalian harus terus mencari cara supaya dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun itu selalu menjadi lebih baik lagi. Apa yang harus kalian lakukan supaya menjadi lebih baik? Ilmu apa yang harus kalian pelajari? Terus kalian sudah nambah teman belum dari tahun ke tahun? Ya itu harus ada terus di luar dari hanya sekedar kerja keras. Jadi intinya ini 3 hal ya yang bisa kalian coba renungkan, yang mungkin ini menghambat rezeki kalian bagi kalian yang memang merasa kalian sudah kerja keras dan banyak kesulitan yang datang di dalam hidup kalian. Yang pertama, mulut yang negatif, pastikan mulut kalian positif dalam keseharian, dan yang positif tambahkan emosi supaya terjadi dalam hidup kalian. Kemudian yang kedua adalah hati yang negatif, bersihkan hati kalian. Di dalam hati kalian, ucapan-ucapan itu semuanya harus positif. Kemudian yang terakhir adalah coba renungkan kembali definisi dari kerja keras kalian. Apakah benar kalian sudah kerja dengan keras? Ya, dan juga selalu improvisasi diri dari tahun ke tahun. Semoga membantu ya.